Hello boy and sis, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kalian tahu jamur truffle? Tahu dong tentunya. Ya, apa jadinya jika jamur yang dihargai 12 juta per kilo itu menjadi hidangan satu kali makan? Bagi anak kos seperti saya, mungkin akan lebih baik membeli beras yang bisa dimakan 7 turunan dong. Haha, kembali lagi dengan saya BR. Kali ini BR akan membahas alur cerita film yang sedikit menjamurkan dengan judul Pig. Mari kita bahas alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kakek yang sedang menikmati indahnya danau pancawarna. Dia bernama Rob. Seusai menikmati danau, dia kembali ke rumahnya, lalu memanggil babinya dengan bersiul. Di lain tempat, Rob mengajak babinya untuk mencari truffle. Tak lama kemudian, si babinya mengendus-endus tanah boys. Lalu, Rob menggali tanah dengan pisau yang dibawanya dan mendapatkan jamur truffle. Bentuknya kayak telepong sih. Hahaha, tapi kok harganya mahal boys. Hedeh. Di rumah, Rob selalu membuatkan makanan yang enak-enak untuk babinya. Umumnya sih istrinya ya yang diperlakukan seperti itu. Ya kan boys? Tibalah di malam hari, Rob mulai memejamkan mata bersama babi kesayangannya. Waktu terus berjalan, di mana pada pagi hari terlihat dirinya sedang menjahit bajunya. Lalu, tiba-tiba datang seorang dengan mobil sport. Ya, ini adalah Amir, rekan bisnis jamur truffle. Amir membawa sembako sebagai alat tukarnya dengan jamur truffle. Bagaimana dia nggak kaya coba? Lawang jamur mahal ditukar sama sembako yang harganya nggak seberapa. Tapi ya sah-sah aja, asal si kakek tidak merasa dirugikan. Ya nggak? Ya dong. Terlihat Rob sedang menyetel kaset jadul pemberian istri tercinta. Setelah disetel, Rob segera mematikan karena dia tidak ingin berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Tak lama kemudian datang seseorang. Tiba-tiba seseorang mendobrak pintu kamar hingga membuat Rob terjatuh. Lalu babi diambil oleh orang itu. Rob sempat meraih pisau dan melawannya, tapi apa daya, dia terlalu tua dan lemah. Keesokan paginya, Rob mulai tersadar. Kemudian pergi dan mengambil mobil rentannya itu. Beberapa langkah kemudian mobil itu mogok. Ya maklum sih, sudah sama-sama senja seperti pemiliknya. Rob pun melanjutkan pencariannya dengan berjalan kaki bermil-mil. Tak terasa sampailah dia di depan warung Mbok Iem. Lalu masuk dan menanyakan marger pada Mbok Iem. Mbok Iem berkata dia sudah mati 10 tahun yang lalu. Rob menimpali dengan meminjam telepon padanya untuk menghubungi Amir. Tibalah Amir di depan warung dan kemudian mengajaknya pergi mencari tuh babi ke pengepul truffle di sekitar. Amir menanyakan kepadanya tentang seseorang yang membawa pick up berwarna hijau pirus. Pengepul merespon, dia tidak datang selama 2 pekan lamanya. Lalu Robin menimpali, dia mengambil babiku. Babi jenis apa? Tanya pengepul. Babi truffle. Lalu pengepul mengajaknya pergi ke tempat tersangka karena dia khawatir akan mengancam bisnisnya juga. Pengepul itu mendesak tersangka dan berhasil mengungkap ciri-ciri dalang di balik pencurian babi itu. Did you see him? Oh, he drove a nice car. What kind of car did he drive, man? Black. Amir dan Rob meninggalkan tempat itu dan pergi ke kota untuk mencarinya. Tibanya mereka di kota, dia langsung menemui seseorang bernama Edgar. Seorang pemilik tempat petarung judi. Amir dan Rob pun keluar dari tempat itu. Rob berkata kepadanya untuk menunggu hingga pukul 12.00. Sembari menunggunya, mereka sibuk berkeliling kota. Singkat cerita, Rob masuk ke dalam kafe dan menelusuri ruang sampai tiba di dapur. Lalu membuka rak dan terlihat sebuah terowongan. Amir yang kaget seketika tahu ada sebuah ruang di balik ini semua. Sembari mengikuti Rob. Rob memperingati Amir untuk tetap tenang.
jika terjadi sesuatu padanya. Kemudian kita diperlihatkan Edgar yang sedang menyaksikan sekaligus mengkoordinir pertarungan yang sedang berlangsung. Saat Edgar berkata, siapa lagi yang akan bertarung? Seketika dia dibuat kaget dengan kedatangan Rob dan langsung menghapus nama yang terdapat pada papan kardus, kemudian mengganti dengan namanya. Sontak Rob menjadi pusat perhatian para penjudi. Amir pun dibuat melongok ketika tahu nama Robin Field. Pertarungan pun dimulai. Rob bertahan tanpa perlawanan walau dihajar oleh lawan, hingga membuat Rob tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Rob tersadar. Lalu menanyakan tentang babinya kepada Edgar. Tak banyak bicara, Edgar memberinya secari kertas sebagai petunjuknya. Akhirnya, Rob dibantu Amir dan dibawa ke apartemen. Esok paginya, Rob terbangun dari tidurnya. Amir pun segera menyediakan hidangan makanan untuknya. Sembari menyantap makan, Rob menanyakan tempat pada secari kertas itu. Saya tahu tempatnya, kata Amir. Rob memintanya untuk memesankan makanan pada tempat tersebut. Pada adegan ini, kita diperlihatkan suatu fakta yang ternyata Amir merupakan pesaing bisnis ayahnya. Terlihat Amir bercermin dan berkata tentang penawaran produknya yang dikaitkan dengan produk ayahnya. Singkat cerita, Amir menemui teman lamanya yang akrab dan berpengaruh di Resto Finway. Amir memintanya dibantu memesankan tempat di sana untuk makan siang. Tapi orang tersebut mengabaikannya. Ketika Amir menyebut nama Robin Field, dia pun mau membantunya. Wow, sungguh berpengaruh sekali ya nama Robin Field pada kala itu. Adegan berpindah di sebuah Resto Finway. Di sini ditegaskan bahwa dia bersaing dengan ayahnya saat Amir berkata bahwa dia tidak sepantasnya berada di sini. Lalu Rob bertanya, mengapa? Aku punya bisnis sendiri dan dia pun sama katanya. Kemudian datang Koki Finway dan menyambut mereka dengan ramah. Lalu berbincanglah mereka berdua. Suasana pun kembali dingin. Mereka pun bernostalgia di mana Koki itu pernah magang di tempat Rob bekerja dulu. Lalu memecatnya karena selalu masak pasta terlalu matang. Nah, kali ini Amir yang menanyakan babinya pada Koki itu. Suasana kembali menegang. Koki pun berkata, kau mau babi? Itu babiku, kata Rob. Dan pada akhirnya Koki pun mengatakannya sebenarnya, bahwa babinya diambil oleh ayah Amir selaku pemilik restoran Finway. Terlibat cekcoklah mereka berdua. Akhirnya Amir mengatakan alamat rumah ayahnya dan Rob pun segera mendatangi alamat tersebut dengan mengambil sepeda milik orang. Setibanya dia di tempat ayah Amir yang bernama Darius sebagai pemilik Resto Finway, terkuak fakta tindakan yang dilakukan Darius itu semata-mata guna untuk menyingkirkan anaknya dari bisnis yang digelutinya selama ini. Dengan alasan dia akan mencarikan pekerjaan yang lebih baik. Maksudnya kerja dengan gaji UMR kali. Hahaha. Darius berkata bahwa bisnis Amir makin lama makin melambung karena dia tidak mau terlihat bodoh di mata Amir. Dia pun mematahkan siklus bisnisnya dengan mengambil babi Rob. Terlihat Darius bernegosiasi mengenai babinya, tetapi Rob menolak semua tawaran itu. Darius pun mengancam jika Rob berani macam-macam, maka babi itu akan dipotong dan dijadikan dendeng macam rendang Padang aja ya. Hahaha. Rob kemudian pergi meninggalkan rumah Darius. Terlihat Amir sudah menunggu di depan. Amir meminta maaf perihal cerita tentangnya kepada Darius. Kemudian Rob meminta kertas dan ballpoint. Amir memberinya handphone, lalu menulis semua daftar yang dia butuhkan dan meminta Amir untuk mengantarnya serta memberitahu Amir untuk menggunakan namanya saat mengambil barang tersebut. Kemudian mereka pergi mencarinya. Di lain tempat, Amir berada di sebuah bangunan tua dan terlihat Amir berkomunikasi dengan penghuni. Hai, aku ingin bertemu Jezebel, katanya. Responnya, kau harus membuat janji. Aku diutus oleh Robin Field, celoteh Amir. Kemudian Amir dipersilahkan masuk. Lalu penghuni itu memberikan satu botol minuman milik Robin dan Laurie. Disinilah Amir tahu bahwa Laurie istri Robin yang telah meninggal.
Sejak kejadian itu, Rob sangat terpukul dan memutuskan untuk tinggal di hutan demi mencari ketenangan dari hiruk pikuk suasana kota. Sedangkan Rob berada di sebuah toko roti dan bertemulah dia dengan seorang gadis yang dipasrahkan restonya dulu dan sekarang sudah menjadi toko roti. Rob bertanya, "Apakah kamu masih membuat baget asinmu?" "Ya, aku masih membuatnya." Kemudian Rob meminta sebongkah baget. Wanita itu pun memberinya, lalu pergi meninggalkan tempat itu bersama Amir. Setibanya di rumah Amir, Rob langsung memasak buyung penyet dengan 3 bahan itu dibantu oleh Amir. Dimulai dengan memotong buyung, kemudian memberi bumbu andalan dan menggorengnya. Amir yang sudah lama berseteru dengan Darius, dia pun memberanikan diri membujuk Darius untuk dinner bersama. Singkat cerita, masakan pun siap disajikan. Mereka segera menikmati masakan tersebut. Hingga membuat Darius merasakan nikmatnya masakan itu, sehingga membuatnya teringat dengan masa lalunya bersama istrinya, dan membuatnya menangis terharu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Rob menyusulnya ke kamar Darius. Walaupun Darius sempat mengusirnya, Rob tetap berkata, "Aku ingat setiap makanan yang kumasak, ingat semua orang yang kulayani." Kemudian Darius meminta maaf padanya karena kasar saat mengambil babinya hingga membuat babi itu terbunuh. Robin menangis sejadi-jadinya mendengar perkataan Darius. Karena semua sudah jelas adanya, Rob pun kembali ke rumahnya dengan penuh rasa kecewa. Di akhir film, terlihat Rob menyalakan musik kembali dan berlarut dalam kesedihan atas istrinya yang meninggal dan hilangnya babi tercinta. Film pun tamat. Kesan yang dapat diambil dari film ini, selalu rendah hati kepada siapapun karena masa kejayaan seseorang mempunyai batas. Jadi bersiaplah akan perputaran nasib yang bisa datang kapan saja. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan sampai ending. See you.